Halo semuanya, nama saya Rifki Paradia Purnomo dengan NPM 6021211002. Video ini dibuat untuk kepentingan ujian tengah semester Psikologi Bisnis 1. Jadi eh, pada penjelasan kali ini tuh bakal ngejelasin tentang Business Psychology Framework, Grit, and Psychological Capital, Organization Commitment, Work Engagement, and OCB. Lalu ada Knowledge Sharing and Information, EQ, interpersonal skill dan communication. Lalu ada job satisfaction, productivity, and performance. Masuk pada penjelasan pertama, kenapa psikologi bisnis. Jadi psikologi bisnis itu memasukkan paham-paham psikologi ke dalam lingkup bisnis. Nah, tujuannya itu eh, untuk meningkatkan kinerja para karyawan, yang mana dari psikologinya sendiri mempelajari tentang eh, perilaku manusia. Nah, praktisnya itu meningkatkan lingkungan kerja karyawan, meningkatkan produktivitas, dan mengatur sekelompok orang di perusahaan. Nah, tujuannya adalah untuk mempelajari lebih lanjut dan dalam perilaku manusia dan kaitannya dengan gaya hidup. Jadi, lebih ke menunjang kesejahteraan dan kinerja para karyawan di dalam. Lalu sini ada Industrial Organization Psikologi versus Bisnis Psikologi. Jadi apa bedanya PIO sama psikologi bisnis? Kalau bedanya industri organisasi dan psikologi bisnis, yaitu psikologi industri itu bidangnya hanya di lingkup pekerjaannya, jadi lebih ke permasalahan di tempat kerja, lalu ada masalah produktivitas, budaya perusahaan, dan kayak gitu. Terus sedangkan kalau bisnis psikologi itu lebih meluas, jadi peranan psikologinya ini diterjunin langsung ke kayak strategi bisnis, lalu pada operasi bisnis, kinerja bisnis, jadi penerapannya jauh lebih luas. Nah, psikologi bisnis ini menggabungkan dalam psikologi manusia dengan aplikasi bisnis, praktis untuk meningkatkan lingkungan kerja bagi karyawan, meningkatkan produktivitas dalam bisnis, dan mengatur sekelompok orang dalam perusahaan. Lalu, kalau menurut Business Psychology Association, psikologi bisnis adalah studi dan praktik untuk meningkatkan kehidupan kerja. Ini menggabungkan pemahaman tentang ilmu perilaku manusia dengan pengalaman di dunia kerja untuk mencapai kinerja yang efektif, berkelanjutan, baik individu maupun organisasi. Lalu, selain itu, dalam Suharto 2022, psikologi bisnis merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam dunia bisnis dan mempelajari bisnis dari sudut pandang manusia dalam upaya mencapai kinerja unggul melalui kesejahteraan mental yang berkelanjutan. Nah, ini jadi faktor penentu keunggulan yang kompetitif. Mungkin bisa dilanjut. Nah, ini eh, model manajemen perubahan, change management model. Nah, ada stage model itu unfreezing, memberikan alasan untuk perubahan, menciptakan sedikit rasa bersalah atau kecemasan karena tidak berubah, menciptakan rasa aman psikologis mengenai perubahan. Lalu yang kedua ada moving, berikan informasi mencurigai perubahan yang diusulkan, lalu membawa perubahan perilaku yang sederhana. Lalu ada rephrasing, menerapkan sistem evaluasi yang baru, menerapkan sistem kerekrutan dan promosi baru. Menjadikan perubahan yang permanen, menetapkan cara-cara baru, menghargai hasil yang diinginkan. Jadi kita membentuk new normal.
Lalu, nah ini ada landasan filosofi manusia sebagai diri, asumsi dasar tentang manusia tumbuh dan berkembang besar bersama manusia lain. Eh, Lalu Perluin merumuskan perilaku sebagai, nah B-nya itu sebagai behavior, P-nya di sini sebagai person, E-nya itu menjadi environment. Perilaku seorang senantiasa harus dikaitkan dengan konteks-konteks lingkungan, di mana perilaku tertentu ditampilkan, intinya mengurangi bagaimana situasi yang ada di sekeliling individu berpengaruh pada perilakunya. Lanjut ke slide 10. Nanti proses bisnis dari ujung ke ujungnya gitu loh. Jadi berpikir ke sisteman. Ini adalah sistem bisnis mulai dari memasukkan faktor individu proses sebagai faktor lingkungan seperti budaya organisasi sampai menghasilkan output learning outcome, sasaran mutu yang pada akhirnya nanti menjadi bahan evaluasi, mengembangkan semua lebih maksimal lagi untuk mencapai outcome yang memiliki benefit dan impact. Ini di slide 11 itu ada bisnis psikologi framework. Jadi ini adalah kerangka psikologi bisnis untuk melakukan bisnis tangguh yang dijadikan didasari dengan memahami arah organisasi dan filosofi mencakup aspek human capital atau sumber daya manusianya, habis itu organization capital dan saling mempengaruhi terhadap produktivitas, kemudian melalui learning and berinovasi menciptakan bisnis yang berkelanjutan dan keunggulan bisnis. Nah, ini mungkin skema yang lebih uh, detailnya lagi. Bisnis psikologi adalah suatu kerangka kerja yang terorganisir mencakup seluruh aspek dalam bisnis yang dapat menunjang kinerja, potensi, dan kompetensi bisnis dalam organisasi. Framework ini dapat dijadikan pedoman oleh organisasi. Nah, aspek utama itu tiga itu kayak ada visi dan misi suatu perusahaan, bisnis objektif, kemudian dari keduanya terbentuk bisnis yang sustainable business excellence, dan human well-being. Ini theoretical baseline of business psychology. Psikologi bisnis itu asalnya dari beberapa sumbangsi ilmu pengetahuan kayak ada psikologi industri dan organisasi, perilaku ekonomi, manajemen bisnis, manajemen sumber daya manusia. Nah, keempat ini kemudian membentuk psikologi bisnis. Konsep psikologi bisnis dari keempat aspek yang membantu perjalanan suatu bisnis, yaitu ada knowledge capital, strategical direction capital, human capital, organization capital. Nah, dari empat hal tersebut akan menghasilin itu value sama budaya di bisnis itu tersebut. Lalu faktor eksternalnya mau belajar dan berkolaborasi, habis itu individualnya menjadi faktor menentu apakah akan well-being and engagement. Lalu ada eksternalnya sustainable competitive advantage, keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Terorganisasi, gimana budaya organisasi dapat membentuk produktivitas. Nah, kurang lebih ini sama aja sih, cuman kayak visualnya lebih diringkas lagi. Ya, strategi direction itu ada visi, misi, filosofi, histori, kemudian memahami sasaran strateginya, kesiapan proses bisnis yang akan menentukan hasil bisnis tersebut harapannya dapat berkelanjutan.
dengan belajar dan berinovasi. Nah, why do we have to be aware of psychology, positive psychology? Nah, jadi positive psychology ini kan pada dasarnya mengoptimalkan suatu hal yang ada di dalam manusia. Nah, mengoptimalkan ini kan tentu berkaitan dengan eh, kegiatan para karyawan dalam perusahaan. Jadi psikologi positif ini menyoroti kebutuhan seseorang untuk mengubah pandangan negatif mereka ke pandangan yang lebih optimis untuk meningkatkan kualitas hidup. Tujuan utama psikologi positif adalah untuk mendorong seseorang menemukan dan memelihara kekuatan karakter mereka. Lalu tiga pilar utamanya itu karakter positif, emosi positif, dan institusi positif. Nah, eh, di psikologi positif juga ada salah satunya grit, itu kegigihan. Bagaimana seorang dapat mencapai tujuan jangka panjang dengan mengatasi hambatan dan tantangan. Karakternya itu ada keberanian, tujuan ketahanan jangka panjang, kesadaran, resiliensi, dan excellence. Lalu ada psikologi kapital atau PSYCAP, ada kapasitas psikologi individu yang berkembang secara positif dengan beberapa karakter yaitu self-efficacy, optimism, hope, and resilience. Di sini ada adversity quotient atau EQ, kemampuan seorang individu untuk berpikir, mengelola, mengatur, dan menghadapi kesulitan dalam hidup. Nah, EQ ini menggambarkan individu mampu menghadapi masalahnya. Jadi, bagaimana individu punya jalan keluar untuk menghadapi masalah-masalahnya. Nah, di EQ ini dibagi jadi tiga kelompok berdasarkan usaha individu dalam mengatasinya. Jadi, ada quitters itu yang orang individu yang nyerah ketika ada rintangan, lalu ada campers mungkin yang menghadapi masalah tetapi saya nggak konsisten, jadi bisa aja tiba-tiba turun atau dia nggak nunjukin ada usaha atau malah tiba-tiba bisa naik. Lalu ada climbers, jadi orang-orang yang climbers ini tuh yang terus berjuang eh, hingga sukses terlepas apapun tantangannya, jadi nggak melihat seberapa sulitnya, tetap ngejalanin apa yang dia udah mulai. Nah, di sini tuh ada dimensinya: kontrol, ownership, reach, endurance. Nah, sejauh mana kontrol itu sejauh mana individu bisa mengendalikan hidup, lalu ownership sejauh mana individu bisa bertanggung jawab atas tindakannya, reach mengukur kemampuan menghadapi masalah, endurance kemampuan individu untuk bertahan dan kebal terhadap kegagalan serta eh, maupun tatapan optimis. Nah, di situ ada cara improve EQ, yaitu listen, mendengarkan respon diri dari kita terhadap kesulitan yang terjadi. Lalu ada establish accountability, bersaingin, biasakan bertanggung jawab. Lalu ada analyze, analisis bukti-buktinya, mengambil sikap dari yang telah kita lakukan di tahap sebelumnya. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu organization commitment and work engagement. Nah, organization commitment adalah sikap yang mencerminkan sejauh mana seorang individu mengenal dari terikat pada organisasi. Nah, dimensinya tuh ada affection commitment, keterkaitan emosi karyawan atau keterlibatan dalam organisasi. Normatif komitmen menggambarkan normatif komitmen menggambarkan peranan ketika untuk terus berada dalam organisasi.
continuous commitment. Persepsi individu apabila keluar dari perusahaan akan memakan biaya banyak. Nah, work engagement adalah keadaan kesejahteraan atau kepuasan yang berhubungan dengan pekerjaan ditandai dengan tingkat energi yang tinggi dan identifikasi yang kuat dengan pekerjaan seseorang. Nah, dimensinya itu ada figure menginvestigasi energi untuk prestasi, dedikasi individu, akuntansi ketika bekerja, terus ada absorption, individu sangat terlibat dengan pekerjaan. Faktornya tuh ada faktor lingkungan kerja, komunikasi, gaya kepemimpinan, reward, reputasi perusahaan. Lalu ada organization, citizen, behavioral. Kita disingkatnya itu jadi OCB. OCB merupakan perilaku karyawan yang secara sukarela mengerjakan pekerjaannya melebihi dari standar tugas diberikan kepada demi membantu keberlangsungan dalam mencapai tujuan. Nah, dimensinya itu ada consciousness, sportsmanship, civic nature, lalu ada courtesy, ada lalu yang terakhir tuh altruism. Nah, di sini ada organisasi komitmen, work engagement, organisasi student behavior. Seorang karyawan berkomitmen pada organisasi akan mempunyai work engagement atau kesejahteraan kepuasan dengan pekerjaan sehingga dapat mengerjakan tugas secara sukarela dalam rangka ikut membantu perusahaan mencapai tujuan. Karakter karyawan dengan loyalitas yang tinggi mempengaruhi kinerja. Lalu ada competitive advantage, inovasi meningkatkan peluang untuk berkreasi terhadap perubahan, menemukan peluang baru. Ini juga dapat membantu pembuatan competitive advantage. Jadi tentu suatu bisnis yang dijual tuh inovasinya, jadi inovasi yang dibuat itu menjadi daya berbeda. Nah, ada knowledge sharing ada proses mentransfer informasi baik eksplisit maupun implisit dari suatu orang ke orang lain, merupakan pertukaran ide dan informasi bersama yang dapat mempengaruhi cara tim bekerja. Nah, ada dua jenis sharingnya itu ada knowledge donation, bertukar informasi dengan orang lain, adanya model intelektual. Lalu ada knowledge collection, mengumpulkan informasi yang mengacu pada konsultan dengan kolega. Nah, faktor-faktornya itu ada kesempatan, komunikasi, kemanfaatan, kesesuaian konteks. Nah, ini ada interpersonal skill, kemampuan seorang untuk melakukan komunikasi yang efektif. Nah, jadi itu berguna buat kayak misalkan teamwork, habis itu gimana cara orang memimpin. International skill itu terdiri dari menyimak, komunikasi, empati, problem solving, dan leadership. Lalu emotional intelligence, interpersonal skill, emotional intelligence adalah kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi sendiri dan orang-orang di sekitar. Orang dengan tingkat emosi sendiri akan tinggi, tahu apa yang mereka rasakan, apa yang arti emosi mereka, dan bagaimana emosi dapat mempengaruhi orang lain. Dimensi emosinya itu ada self-awareness, mengetahui perasaan dan emosi sendiri, terus self-regulation, mengontrol dirinya, terus motivation, bekerja secara konsisten untuk mencapai tujuan, empati, mampu untuk menempatkan diri, lalu ada social skill. Tentu hal ini berguna semua tuh buat kayak itu kembali lagi kayak pas lagi kerja tim atau penerapan leadership, job satisfaction, productivity and performance. Job satisfaction ada perasaan positif tentang pekerjaan yang dihasilkan dari evaluasi yang luas karakteristiknya. Nah, manfaat itu dapat meningkatkan keuntungan organisasi, produktivitas karyawan yang lebih tinggi, kecilnya kemungkinan untuk meninggalkan perusahaan. Nah, eh, productivity merupakan perilaku yang memberikan kontribusi positif terhadap tujuan sasaran organisasi.
Nah, aspeknya itu ada people atau karyawan itu sendiri, performance, lalu ada proses yang dijalankan. Oke, dari kesimpulannya, dalam sebuah bisnis, penerapan psikologi positif, knowledge sharing, emotional intelligence, job satisfaction, dan lainnya sebagai dapat meningkatkan kinerja dan inovasi dalam sebuah bisnis. Jadi jika karyawan pun kerjanya optimal, maka akan mendukung perkembangan bisnis itu sendiri. Mungkin sekian dari saya. Maaf jika ada beberapa hal yang kurang bisa disampaikan dengan lebih baik. Terima kasih semuanya.